Hai YouTubers, industri pertanian di masa depan pasti akan membutuhkan teknologi robot untuk membantu petani mengolah ladang mereka. Kecerdasan buatan suatu saat nanti bisa membantu anak teknik di bidang pertanian dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dan robot-robot tersebut dirancang untuk melakukan banyak pekerjaan khusus, mulai dari memindai lahan sampai dengan membersihkan gulma, baik itu secara kimiawi atau mekanis dengan herbisida dan menyisir tunas liar pada tanaman selada. Tapi beberapa ahli pertanian memperkenalkan beberapa jenis robot yang rancangannya dikaji pada acara pertemuan pertanian di Yuma, Arizona. Dan berikut daftar robot pertanian masa depan yang paling menarik. Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten-konten daftar 5, kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten daftar 5. Dan ini gratis. Oke, lanjut. Acmetronics. Acmetronics mengembangkan selada tipis otomatis. Mesin ini menggunakan teknologi penglihatan yang lebih tipis mendeteksi jumlah tanaman dan jarak tanam, yang menerapkan bahan kimia untuk menghilangkan tanaman yang tidak diinginkan untuk menciptakan jarak yang diinginkan. Hal ini meningkatkan kesehatan tanaman dan sekali lagi mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Manfaat lain untuk sistem otomatis seperti ini adalah bahwa mesin ini tetap bisa dijalankan pada malam hari. Pekerja tangan tradisional hanya bisa bekerja di siang hari untuk alasan yang jelas, tetapi teknologi pencitraan pada sistem Acmetronics memungkinkan thinner mereka untuk bekerja kapan saja. Ini bisa menguntungkan operasi yang lebih besar yang memiliki banyak bidang yang akan membutuhkan penipisan pada titik yang sama di musim ini. Vision Robotics. Visi Robotika yang berbasis di San Diego, California Tengah mengembangkan sistem robotik khusus untuk pertanian selama beberapa tahun dan merupakan perusahaan yang saat ini memiliki produk di pasar. Produk mereka termasuk tukang kebun anggur yang menyaring tanaman merambat dan menggunakan lengan robot untuk tanaman yang tipis serta selada otomatis yang lebih tipis. Selada sering ditanam dengan populasi yang jauh lebih tinggi daripada yang dibutuhkan karena nilai tinggi tanaman. Hal ini kita bisa memastikan bahwa ladang akan memenuhi populasi target bahkan jika ada masalah dengan perkecambahan atau penyakit. Setelah tanaman berkecambah, pekerja lapangan kemudian akan memotong tanaman ekstra untuk mendapatkan jarak yang benar. Alat pengencer selada otomatis menggunakan teknologi penglihatan untuk mendeteksi tanaman dan menggunakan sistem pengiriman cairan untuk menyemprot dan menghilangkan selada yang tidak diinginkan dan mencapai populasi tanaman yang diinginkan di lapangan. Hal ini secara drastis bisa mengurangi tenaga kerja yang diperlukan ke ladang selada yang tipis. Ripa. Robot Ripa ini dikembangkan oleh para peneliti di University of Sydney di Australia. Selain menjadi bagian dari robot agrikultural futuristik, Ripa juga bisa melakukan beberapa jenis operasi lapangan. Sistem ini menggunakan teknologi pencitraan canggih untuk mendeteksi tanaman, buah, atau gulma, dan kemudian dapat secara mekanis menghilangkan tanaman yang tidak diinginkan atau menyemprotkan produk pada tanaman seperti apel di kebun untuk mengendalikan hama dan penyakit. Nayo Technologies. Nayo Technologies mempunyai beberapa robot yang sepenuhnya dikomersialkan dan ada di pasaran. Ukurannya sendiri berkisar dari robot os kecil yang akan cocok untuk bekerja dengan bidang yang lebih kecil atau lingkungan rumah kaca, ke dino yang lebih besar yang dirancang untuk sistem produksi sayuran yang lebih besar. Melihat ke belakang, sangat menakjubkan melihat bagaimana industri pertanian telah berevolusi. Sebagai contoh, pada bulan Maret 2018, John Deere Co. merayakan pembuatan traktor selama 100 tahun. Dan ini adalah tonggak besar bagi perusahaan, tetapi juga menunjukkan bagaimana industri telah tumbuh dalam waktu yang relatif singkat. Teknologi pertanian presisi seperti yang kita ketahui, seperti GPS atau auto steer, adalah kemajuan yang relatif baru, yang telah diadopsi sekitar 15 tahun yang lalu. Kita pikir sebagian besar orang di industri akan setuju bahwa robot memiliki tempat di masa depan pertanian. Dan kita mungkin terkejut oleh betapa cepatnya sistem ini akan menjadi biasa di industri. Ada banyak peluang bagi perusahaan teknologi untuk mengembangkan produk yang akan menyelesaikan masalah dan membawa nilai mulai dari ladang tanam, pemeliharaan kesehatan tanaman, hingga panen. Meskipun ada beberapa sistem yang sudah ada di pasar, kemungkinan ini adalah puncak gunung es dari apa yang akan kita lihat di tahun-tahun mendatang. Eco Robotics. Sistem Eco Robotics benar-benar unik. Robot ini adalah drone dan sepenuhnya bisa terbang secara bebas yang didukung oleh tenaga matahari. Robot drone ini akan beroperasi sepanjang hari menggunakan tenaga surya dan target semprot gulma dengan menggunakan sistem visi kamera
dan lengan bergerak cepat yang memberikan dosis kecil herbisida. Mudah membayangkan masa depan di mana armada robot serupa bisa tinggal di tepi setiap bidang dan menjaga kesehatan tanaman tanpa memerlukan masukan manusia. FarmBot. Inovasi baru memang sangat diperlukan untuk kehidupan manusia agar lebih baik, dan dunia pertanian juga tak ketinggalan mendapatkan inovasi baru. FarmBot merupakan proyek robot perkebunan rumah yang sangat inovatif dan itu saat ini semakin dekat dengan waktu ketersediaannya. Perusahaan yang berbasis di California itu telah menerima pre-order sejak bulan Juli lalu, dan dana yang sudah berhasil mereka kumpulkan 3 kali lipat lebih besar dari tujuan awal, yakni mencapai $351.330 yang sebelumnya hanya memiliki goal $100.000. Untuk menarik pesanan awal, FarmBot ditawarkan dengan diskon 25% pada setiap unit, di mana harga dipotong $1.000 menjadi $2.900. Perusahaan berharap produk untuk siap dikirim pada bulan Februari 2017 bagi yang sudah melakukan pre-order pada bulan Juli lalu. Produk pertama perusahaan, yakni FarmBot Genius, merupakan do-it-yourself, solusi pertanian presisi yang secara teoritis siapapun dapat melakukannya. Sistem ini sudah sampai iterasi ke-9, dan robot open source telah ditingkatkan pada setiap versi berkat masukan dari komunitas FarmBot. Pertanian adalah industri yang mahal dan sangat boros. Gerakan pertanian presisi mungkin tidak memecahkan setiap masalah industri yang dihadapi, tetapi memiliki banyak potensi untuk meningkatkan kesinambungan dan efisiensi. Sebelum FarmBot, peralatan pertanian presisi hanya tersedia dalam bentuk mesin-mesin berat besar. Presisi traktor pertanian yang digunakan memiliki harga lebih dari $1 juta per unitnya. Dan saat itu adalah saat pecinta FarmBot, Rory Aronson, menemukan ide pada tahun 2011. Robot FarmBot Kit akan datang dengan Arduino Mega 2560, Raspberry Pi 2 Model B, paket hardware yang dapat dibongkar, dan akses ke komunitas software open source. FarmBot Genesis berjalan pada track yang telah dibangun sebelumnya dan memiliki dukungan infrastruktur yang mana dapat Anda pasangkan sesuai dengan kebutuhan. Komunitas online FarmBot membuat setiap langkah instruksi menjadi lebih mudah untuk masing-masing proses. Mereka juga menyediakan forum untuk memecahkan masalah saat menerapkan FarmBot. Robot ini bergantung pada platform perangkat lunak yang dapat diakses pengguna melalui aplikasi web FarmBot. Dengan begitu, semua ini malah terlihat seperti permainan Farmville yang merupakan game mobile terkenal. Versi virtual pada platform online memiliki keakuratan yang sangat cocok dengan kenyataannya. FarmBot dapat membuang air, membuat pupuk dan sumber daya lain agar tanaman tumbuh dengan baik. Karena tidak memerlukan teknologi sensor halus, FarmBot adalah solusi yang lebih murah daripada menggunakan peralatan industri pertanian yang ada di pasar. Dan dengan alat Universal Mount, Anda dapat menyesuaikan FarmBot untuk melakukan hampir semua tugas berkebun sesuai dengan yang Anda inginkan. Angus. Brandon Alexander ingin memperkenalkan kalian kepada Angus, petani masa depan. Robot ini berbentuk gemuk, beratnya hampir 500 ton, tapi Angus cukup kuat untuk mengangkat palet 800 pon sayuran dan bisa memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tentunya Angus hanyalah sebuah robot, tapi jangan menganggapnya terlalu berlebihan. Dia lebih mirip tempat tidur raksasa dibandingkan sebuah robot humanoid. Angus dan robot lainnya adalah kunci untuk gelombang baru pertanian lokal yang bertujuan untuk meningkatkan selada, basil, dan hasil lainnya di daerah metropolitan. Selain menghemat air, juga mengesampingkan biaya tinggi tenaga kerja manusia. Ini adalah tantangan besar, dan beberapa upaya sebelumnya telah gagal. Setelah mengumpulkan $6 juta dan bermain-main dengan robot otonom selama 2 tahun, startup Alexander, Iron Ox, mengatakan siap komersialisasi tanamannya. Dan ini akan menjadi sayuran salad terbaik yang pernah kalian rasakan, kata Alexander. Pria 33 tahun ini dulunya seorang petani di Oklahoma, lalu menjadi seorang insinyur Google sebelum sekarang menjadi CEO startup. Iron Ox menanam peternakan robot pertamanya di sebuah gudang seluas 8.000 kaki persegi di San Carlos, California. Meski belum ada kesepakatan, Alexander mengatakan Iron Ox telah berbicara dengan San Francisco Bay, restoran yang tertarik membeli sayuran berdaun dan berharap mulai menjualnya ke supermarket tahun depan. Selama beberapa tahun ke depan, Iron Ox ingin membuka pertanian robot di dekat daerah metropolitan di seluruh Amerika Serikat untuk menyajikan produk segar ke restoran dan supermarket. Sebagian besar sayuran dan buah yang dikonsumsi di Amerika Serikat ditanam di California, Arizona, Meksiko, dan negara lain. Itu berarti banyak orang di kota-kota Amerika Serikat makan selada yang berusia hampir 1 minggu semenjak dikirimkan. Startup ini bergantung pada sistem hidroponik yang menghemat air dan otomatisasi.
Kenapa otomatisasi? Dikarenakan kurangnya minat dari orang-orang untuk bekerja di bidang pertanian berdasarkan Departemen Pertanian Amerika Serikat. Pengangkatan berat di pertanian Iron Ox dilakukan oleh Angus, robot besar beroda. Tugas utamanya adalah mengantarkan produk sayuran ke robot lain yang memindahkan tanaman dari polong yang lebih kecil ke yang lebih besar menggunakan lengan mekanik. Dan ini adalah proses yang membosankan untuk mengambil masing-masing dari sekitar 250 tanaman di setiap paletnya dan memindahkannya ke polong yang lebih besar. Tetapi untuk robot tampaknya tidak keberatan dengan pekerjaan itu. Iron Ox masih mengandalkan orang untuk memotong sayuran ketika mereka siap untuk panen. Tapi Alexander mengatakan robot lain akan segera menggantikan pekerjaan robot tersebut.